tidak bisa menghindari ya bahwa dampak dari tapering, dampak dari inflasi di Amerika Serikat itu akan cukup besar terhadap perkembangan di aset-aset di Indonesia ya, terutama mungkin dari nilai tukar maupun dari imbal hasil surat-surat berharga. Namun kalau kita melihat ya, untuk surat berharga negara di Indonesia sendiri masih sangat menarik ya, terutama memang ini disebabkan oleh inflasi di Indonesia yang masih sangat terkendali, masih sangat rendah ya, dengan inflasi yang kemungkinan sampai dengan akhir tahun ini di bawah 2% ya, dengan yield saat ini sekitar 6,1, 6,2. Jadi real yield kita itu masih cukup menarik ya, di atas 4%. Sementara banyak negara-negara lain terutama juga Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu dengan inflasinya yang sangat tinggi, real yield-nya itu negatif. Selain Oke, itu Pak Ruli, kalau kita ya bandingkan dengan negara peers kita seperti apa, Pak? Ya, salah satu yang kita lebih baik itu antara lain karena kita memiliki volatilitas nilai tukar yang lebih stabil dibandingkan dengan beberapa negara di sekitar, seperti misalnya ringgit, kemudian juga ada peso Filipina dan dolar Singapura, kemudian juga ada Thai baht. Itu volatilitas nilai tukarnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah ya. Jadi salah satu yang sering kali dilihat oleh investor itu adalah stabilitas dari nilai tukarnya ya. Jadi seberapa stabil nilai tukar itu dan juga seberapa stabil inflasi di dalam negeri ini akan sangat berdampak kepada persepsi investor asing terutama di surat-surat berharga negara. Oke, Pak Ruli, kalau kita lihat seperti apa prediksi Anda ataupun juga harapan Anda akan kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang akan dirilis pada pekan depan, begitu Pak, mengingat sentimen-sentimen dari The Fed ini juga tampaknya cukup kuat? Saya rasa ya kembali lagi ya bahwa ini sudah sangat diantisipasi ya kebijakan tapering ini. Jadi kemungkinan BI masih belum akan banyak merubah stance kebijakan sampai dengan akhir tahun 2021 ya. Dan juga mungkin akan masih berlanjut sampai dengan kuartal pertama di tahun 2022. Jadi untuk rapat Dewan Gubernur berikutnya ya, memang kami besar kemungkinan masih akan tetap mempertahankan BI 7 days reverse repo rate di level 3,5% dan juga masih akan tetap mempertahankan berbagai kebijakan yang akomodatif ya. Mungkin baru akan sedikit berubah di tahun depan ya, mungkin mulai dari kuartal 2 ya, dengan adanya kemungkinan The Fed itu menaikkan suku bunga, kemungkinan juga BI harus lebih preemptif ya dalam melakukan kebijakan. Tapi sampai dengan akhir tahun ini kita perkirakan masih akan tetap 3,5% untuk BI 7 days reverse repo rate. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.